Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kapus, Pak Dr. Subandi, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga beliau dan sekeluarga serta keluarga besar amin BMPTK PKN yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka lewat media online dalam rangka untuk mengkaji ilmu-ilmu agama dan saling memberikan nasihat di antara kita menjelang bulan Ramadan. Ini adalah suasana yang sangat tepat bagi kita untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa menyambut Ramadan ini dengan suasana hati yang lebih bersih, lebih bagus lagi, dan kita jadikan Ramadan ini lebih baik daripada bulan-bulan atau daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Judulnya adalah optimalisasi ibadah di bulan Ramadan, yang mana kita coba untuk mereview pengetahuan kita tentang fadhail Ramadan, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini sangat banyak. Yang pertama adalah Syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Hudalinas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk serta sebagai pembeda antara hak dan batil. Surat Al-Baqarah 185. Kalau kita baca ayat ini ada kata-kata hudalinas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sementara di awal Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa bedanya antara hudalil nas dan hudalil muttaqin? Nah, penjelasannya di antara pendapat ulama adalah bahwa hidayah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul dilalah wal burhan, petunjuk yang berisi tentang rambu-rambu, tentang isyarat-isyarat, tentang penjelasan-penjelasan. Itu diberikan Allah Ta'ala kepada semua manusia. Jadi kalau sekarang seperti Google Map lah misalnya ya, rambu-rambu isyarat itu siapapun bisa mengakses. Tapi yang kedua adalah hidayatul taufik wasadat, hidayah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebenaran yang sesungguhnya, kepada tujuan kehidupan yang sesungguhnya bahagia dunia akhirat, itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Jadi Al-Quranul Karim ini memiliki dua fungsi itu. Fungsi pertama petunjuk untuk seluruh manusia, bisa yang bisa bahasa Arab bisa membacanya, yang kalau belum bisa baca artinya bisa. Tapi ketika Al-Quran kita fungsikan untuk mengantarkan kepada petunjuk kebenaran, itulah diperlukan ketakwaan. Sarana ketakwaan itulah yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dengan petunjuk Al-Quranul Karim itu. Yang kedua adalah Al-Quran ini mulia karena wujudu Lailatul Qadar, keberadaan malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar yang disebutkan dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam yang penuh dengan kemuliaan itu lebih baik daripada
1000 bulan. Jadi surat ini diturunkan sebagai hiburan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dulu ada seorang dari Bani Israel yang beribadah ratusan tahun. Nah, dia bisa fokus ibadah. Nah, ini menimbulkan semacam kecemburuan yang positif ya di kalangan umat Islam. Bagaimana kami bisa menyamai ibadah mereka ya Rasulullah? Mereka hidup sepanjang tahun seperti itu. Kita hidupnya umatnya Nabi Muhammad ini kan hanya 60-70 tahun saja gitu ya. Maka diturunkanlah surat ini sebagai hiburan untuk kita kaum muslimin, walaupun usia kita pendek, tapi produktivitas dan amal kita itu tidak kalah dengan umat-umat sebelumnya. Kalau misalnya 1 kali Ramadan kita bisa mendapatkan kelipatannya 80 tahun, sementara kita mulai balik sampai sekarang ini mungkin bisa 30 kali Ramadan misalnya, tinggal dikalikan, artinya kita tidak kalah amal-amal produktif kita dengan umat yang sebelumnya, insya Allah tidak kalah. Inilah kesempatan yang terbaik untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah Syahrus Syam. Ramadan itu bulan puasa. Ada hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadis yang sering sekali kita dengarkan pada saat-saat menjelang Ramadan dan nanti di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan dengan landasan iman, wahtisaban, dan dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan ataupun pahala dari Allah, ghufira lahu, diampunilah untuknya ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah terlewatkan dari dosa-dosanya. Yang diberikan ampunan itu adalah dosa-dosa kecil di sini. Itu otomatis diampuni oleh Allah Ta'ala dengan puasa di bulan Ramadan ini. Sedangkan dosa-dosa besar itu harus dibarengi dengan istighfar dan taubat, permohonan ampun kepada Allah. Yang keempat adalah Syahrus Sabar. Ramadan itu identik dengan kesabaran. 3 jenis kesabaran itu ada pada bulan Ramadan ini. Baik yang pertama as-sabru fit ta'ah, kesabaran dalam melakukan ketaatan, itu ada di bulan Ramadan. Yang kedua as-sabru intal bala, kesabaran pada saat mendapatkan cobaan. Ada lapar dahaga kita di bulan Ramadan, itu perlu kesabaran. Yang ketiga as-sabru anil maksiyah, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan, itu ada di bulan Ramadan. Dengan demikian kita insya Allah akan mendapatkan janji yang telah disampaikan Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi pahala orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, dengan tanpa batasan. Kalau ibadah-ibadah yang lain disebutkan dalam hadis bahwa al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu pahalanya mulai dari 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Yaqulullahu, Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa ini. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan akulah yang memberikan imbalan kepada orang yang melaksanakannya. Jadi artinya tidak terbatas, bukan hanya 700 kali lipat, tapi sampai berlipat-lipat ganda. Nah, apa makna bahwa puasa itu khusus Allah yang membalasnya? Itu ada beberapa tafsir dari para ulama, diantaranya yang terbagus, yang menurut saya adalah yang paling menarik. Salah seorang tabi'in yang bernama Sufyan ibnu Uyainah memberikan penjelasan bahwa nanti di akhirat itu setiap amal-amal keburukan itu dihapus oleh amal-amal kebaikan kita. Ketika amal keburukannya masih banyak, sementara amal kebaikannya habis, maka Allah menyuruh malaikat untuk mendatangkan puasa itu. Maka puasa itulah yang bisa menghapuskan sekian banyak amal keburukan yang tersisa itu. Semuanya itu terhapus oleh pahala puasa, dan akhirnya orang ini dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah luar biasanya pahala puasa ini
dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Yang kelima adalah syahrul jud wal musawat. Ramadan itu adalah bulan kedermawanan dan kepedulian sosial. Jadi Ramadan itu ya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW itu orang yang dermawan. Tetapi kalau sudah masuk Ramadan, itu kedermawanannya berlipat-lipat lebih kencang daripada angin yang berhembus. Nah, luar biasa, sehingga kita harus meningkatkan kedermawanan dan kepedulian di bulan Ramadan, insya Allah. Kemudian yang keenam adalah syahrul rahmah. Ramadan itu berisi kasih sayang, wal maghfirah dan ampunan, serta an-najat, keselamatan dari neraka. Ini dibagi 10 hari yang pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari yang ketiga adalah penyelamatan dari api neraka, walaupun memang ada catatan di antara sebagian ulama hadisnya dhaif. Tapi kalau itu berisi untuk memberi motivasi, itu boleh saja kita mengamalkan hadis yang dhaif dengan syarat-syarat tertentu ya. Intinya adalah untuk memberi motivasi, nggak masalah. Yang ketujuh, yang terakhir adalah Ramadan itu syahrul jihad wal mujahadah. Ramadan itu bulan perjuangan dan kesungguhan. Ramadan ini diwajibkan Allah Ta'ala, puasanya adalah pada tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban. Dan pada tahun itu pula ada kewajiban perang yang disebut Perang Badar Al-Kubra. Itu terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Kaum muslimin hanya berjumlah 315 melawan pasukan kaum musyrikin Quraisy sejumlah 1.000 orang. Dan alhamdulillah kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka begitu pula harusnya kita saat ini ketika masuk Ramadan, maka harus meningkat produktivitasnya di bidang kita masing-masing, bukan bermalas-malasan ya. Naumu shaim ibadah, ada mungkin yang berdalih begitu, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, itu hadisnya lemah, dhaif, jangan kita jadikan sebagai hujjah atau alasan. Ya, mungkin yang positifnya adalah kalau misalnya tidur saja berpahala, apalagi bekerja, apalagi menolong orang, apalagi sholat, apalagi baca Quran, maka jauh pahalanya lebih banyak. Nah, seperti itulah positifnya ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita tadaburi singkat ya. Taujih itu adalah nasihat atau arahan Rabbani yang datang dari Allah Rabb kita. Ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian asyam puasa, kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum pada orang-orang sebelum kalian, la'alakum tatakun, agar kalian bertakwa. Ada 3 kata yang saya sengaja garis bawahi di ayat ini adalah bahwa ada keterkaitan antara iman, siyam, dan takwa. Yaitu apa? Masing-masing ini kaitannya dengan hati, dengan ibadah batin. Karena iman itu identik dengan perbuatan-perbuatan hati kita, perbuatan batin kita. Laisal iman bitamanni, iman itu bukan hanya angan-angan. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqaul amal. Iman itu adalah yang menancap kuat dalam hati serta dibuktikan oleh amal nyata. Jadi yang identik dengan keimanan itu adalah hati kita. Kalau kita ditanya apa sih bedanya iman dan Islam itu? Nah, di antara perbedaannya, iman itu adalah perbuatan-perbuatan hati, sedangkan Islam itu perbuatan-perbuatan zahir. Semuanya saling terkait. Karena kalau hati saja tidak ada zahirnya, ya aliran kebatinan itu juga sama ya, tidak boleh. Kalau zahir saja kemudian tidak ada di dalam batinnya seperti orang-orang munafik, itu juga percuma. Jadi ada keterkaitan. Namun yang paling inti adalah iman itu adalah perbuatan hati yang menancap kuat dalam batin seseorang. Sedangkan asyam itu adalah ibadah yang rahasia. Kalau orang tidak menampakkan ataupun tidak ditanyai, kamu puasa atau enggak hari ini? Kalau dia enggak menjawab, ya kita enggak tahu. Kalau kita suguhi makanan, terus dia tidak makan, nah berarti itu indikasi dia puasa ya. Jadi kalau kita menyalahi kebiasaan puasa, maksudnya yang harusnya kita rahasiakan, misalnya untuk yang puasa sunnah ya, tapi kita ceritakan dengan tanpa sengaja, ini eman-eman, misalnya
pada saat adzan atau menjelang adzan membuat status di media sosial selamat berbuka puasa. Nah, orang yang baca kan sopo sing poso. Nah, seolah-olah dia ingin menunjukkan oh saya lu puasa. Nah, itu kan iman-iman ya. Harusnya dirahasiakan dapat pahala, tapi ini bukan berarti gugur lah, kita nggak tahu ya gugur pahalanya, tapi iman-iman tidak bisa sempurna. Ibadah rahasia yang harusnya kita miliki. Jadi siam itu ibadah yang potensi ikhlasnya kuat ya, terbuka banyak. Kalau kita kotori dengan riya, dengan sum'ah, riya itu ingin dilihat untuk dapat pujian, sum'ah itu ingin didengar untuk dapat pujian, dua-duanya itu bisa jadi menggugurkan pahala puasa ini. Nah, sementara takwa itu juga identik dengan perbuatan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk kalian, wala ila ajsamikum, tidak melihat fisik kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi melihat pada hati-hati kalian. Apa yang dimaksud dengan melihat hati? Itu adalah melihat ketakwaan kalian, karena hadis lain mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu posisinya di hati manusia. Jadi Allah tidak melihat pada jabatan kita, pada titel kita, pada fasilitas finansial kita, status sosial kita, tidak ada artinya di hadapan Allah kalau tidak kita landasi dengan ketakwaan ini. Takwa itulah yang paling menentukan posisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 3 sisi ibadah di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa di dalam Ramadan ini ada ibadah fardiyah, ibadah individu. Kita bisa melakukannya berupa puasa, berupa qiyam Ramadan, salat tarawih, berupa umroh, berupa tilawatul Quran, berdoa, taubat, kemudian i'tikaf. Itu bisa kita lakukan dalam skala individu ya. Yang kedua, ibadah usariyah atau keluarga. Kita mengkondisikan keluarga supaya lebih kompak, lebih solid. Mawaddah warahmah, mawaddah itu kaitannya dengan cinta kasih secara lahiriah, rahmah itu adalah kasih sayang secara psikologisnya. Ini kita hidupkan pada suasana Ramadan ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial, dengan memberikan makan kepada fakir miskin, infak, kemudian kita berdakwah dengan kemampuan kita, ya tidak harus ceramah, tidak harus pidato, tapi berdakwah lewat media sosial dengan menulis, dengan men-share tulisan yang bagus, itu adalah juga dakwah. Kemudian jihad dan zakat fitrah. Nah, sekedar untuk mereview ya, bagaimana ibadah puasa Ramadan ini sebuah hal yang logis. Kewajiban Allah yang diberikan kepada kita hal yang logis. Yang pertama, di surat Al-Baqarah 183 bisa kita lihat bahwa kewajiban puasa ini diungkapkan dalam bentuk kalimat pasif, yaitu mabni majhul dalam bahasa Arabnya, kutiba alaikum. Allah tidak mengatakan kataballahu alaikum, bukan Allah mengatakan Allah mewajibkan, tapi dibuat rahasia siapa yang mewajibkan di sini. Nah, ini apa maksudnya? Jadi subjek yang mewajibkan di sini tidak disebutkan. Hal ini karena bukan hanya Allah yang mewajibkan puasa, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu manusia sendirilah yang mengharuskan dirinya untuk puasa itu, untuk keperluan kesehatan, keperluan kebugaran tubuh kita, itu justru itu kebutuhan kita sendiri. Yang kedua adalah ibadah Ramadan itu, puasa adalah hal yang logis karena puasa ini bukan hal yang baru. Dulu umat sebelum kita itu juga telah diwajibkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke dunia, dan karena beliau telah melakukan kekhilafan ya, beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Beliau membiasakan puasa 3 hari setiap bulannya, pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan-bulan Hijriyah itu. Jadi itu kita warisi yang disebut dengan Ayyamul Bid itu dari kebiasaan Nabi Adam. Kemudian Imam Qurtubi juga menjelaskan, dulu Allah mewajibkan puasa pada orang-orang Yahudi itu selama 40 hari. Kemudian kepada orang Nasrani itu 50 hari. Itu biasa dilakukan oleh mereka, sehingga ketika diwajibkan kepada kita itu juga hal yang lumrah, hal yang wajar, hal yang logis.
Nah, kemudian masih ada keuntungan untuk kita. Puasa bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, untuk mencapai derajat taqwa la'allakum tattaqun. Karena apa? Karena dalam puasa itulah manusia meredam nafsu dan mengendalikan syahwat. Nah, kemudian puasa ini tidak diwajibkan selama 1 tahun penuh. Hanya pada bulan Ramadan yang disebut ayaman ma'dudah saja. Hari-hari bilangan yang terbatas antara 29 sampai 30 hari saja. Itu pun masih ada dispensasi rukhsah bagi yang sakit dalam bepergian boleh tidak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatu min ayamin ukhra, boleh mengganti pada hari yang lainnya. Inilah 5 alasan kita melaksanakan puasa dengan sepenuh hatinya insyaallah. Nah, berikutnya adalah tentang kesungguhan tadi ya. Tadi kita sebutkan judulnya mujahadah. Ini tingkatan-tingkatan mujahadah, kesungguhan itu adalah di sini yang ke-6 ini al-jihad fi fi'lil khairat. Kesungguhan dalam melakukan kebaikan-kebaikan itulah ada di bulan Ramadan. Kalau jihad ini artinya luas ya. Ini jihad dengan harta, kemudian jihad dengan mengajar, dengan menyampaikan dakwah maksudnya ya. Yang ketiga jihad dengan mengajar, jihad dalam bidang politik, jihad dalam bentuk perang, juga jihad dalam bentuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Itu banyak semua. Kita bekerja dengan sepenuh hati juga sama masuk dalam makna jihad ini. Inilah amal di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan sebagian, di antara yang lain juga masih banyak ya. Ada puasa pada siang harinya, membaca Al-Quran bisa kita lakukan pada siang hari, pada malam hari boleh. Kemudian sholat tarawih dengan sendirian, dengan berjamaah boleh. Tapi kalau berjamaah lebih bagus karena ada syiarnya, jumlah rokaatnya juga boleh. Bisa 11 rokaat, bisa 23, kita tambah lagi juga boleh, tidak ada masalah. Jadi standarnya bukan jumlah bilangan rokaatnya, tapi standarnya adalah kualitasnya dengan khusyuk dan tumanina itu. Yang keempat, dengan memperbanyak doa. Doa di bulan Ramadan ini adalah waktu yang mustajab, apalagi pada saat kita puasa. Ada 3 doa yang tidak ditolak Allah Ta'ala, doa orang puasa, doa musafir, dan doa orang yang terzalimi. Yang kelima, sedekah. Sedekah ini adalah hal yang sangat baik kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian umroh tadi sudah kita singgung, ya sekarang masih belum memungkinkan ya. Kemudian memperbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar, karena lebih baik dari 1000 bulan. Jadi iktikaf bisa kita lakukan di malam 10 hari yang terakhir, boleh di setiap waktu juga boleh, silakan. Rukunnya hanya 2 saja, yaitu niat berdiam diri di masjid dan jadi niat dan berdiam diri, itulah itu 2 rukun iktikaf. Yang ke-9 dengan berdakwah dengan segala macam sarana prasarananya. Yang ke-10 berjihad dengan makna-makna yang luas tadi ya. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Di antaranya yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Kalau istilah kita adalah at-ta'jil. Ta'jil itu artinya menyegerakan ya. Kalau biasanya ta'jil itu konotasinya dengan makanan pembuka, ya pembuka-buka. Saya kira ya nggak ada salahnya lah. Tapi inti makna adalah menyegerakan berbuka puasa. Kemudian makan sahur, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahur kalian karena dalam sahur itu ada kebarokahan. Yang ketiga, mengakhirkan sahur ya, dimulai dari tengah malam sampai menjelang ya, biasanya ada waktu imsak gitu ya. Kemudian berbuka dengan kurma rutob ataupun sukari ataupun yang lembut-lembut, yang manis lah, karena supaya energinya bisa segera pulih. Kalau tidak ada kurma bisa air zam-zam atau air putih biasa. Ini doa yang ada dalam hadis, zahabat dhama'u, telah sirna dahaga, wabtalatil uruk, telah basah keringat ya. Kemudian wasabatal ajru, telah tetap pahala insyaallah. Ini kita baca setelah kita minum atau setelah makan kurma tadi. Pertama kali sebelum makan minum dengan basmalah dulu. Basmalah, kemudian minum air atau kurma, baru membaca doa ini. Kemudian kita tambahkan yang lain yang populer juga boleh. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, boleh kita baca itu setelah ini. Lanjutannya adalah memberi makan pada orang yang berbuka. Ini pahalanya seperti kita berpuasa. Yang ketujuh, mandi junub sebelum terbitnya fajar bagi orang yang junub di malam hari. Walaupun boleh, kalaupun
bablas sampai habis subuh itu nggak apa-apa ya, tapi lebih baik mandinya sebelum fajar, sebelum subuh. Yang ke-8, menekuni sholat tarawih dan witir. Yang ke-9, memperbanyak bacaan Al-Quran dengan tadabbur ya, dengan membaca tafsirnya, dengan menghayatinya. Yang ke-10, memperbanyak amalan sunnah dan amalan yang soleh. Kemudian yang ke-11, meninggalkan caci maki, menjaga lisan kita, walaupun kita diolok-olok kita sabar ya, tadi dalam rangka untuk menahan emosi kita. Yang ke-12, bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya ibadah ritual di bulan Ramadan, tapi juga ibadah sosial. Ibadah ritual adalah ibadah mahdhah atau ibadah khusus yang tata caranya khusus, yang disebut hablum minallah. Hablun itu adalah interaksi dengan Allah Ta'ala. Juga ibadah sosial itu ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya umum. Hablum minannas, hubungan interaksi dengan sesama manusia. Nah, Islam ini adalah agama yang memberikan perhatian khusus kepada ibadah-ibadah sosial. Masuk dalam kategori ibadah sosial adalah semua ibadah yang bertujuan memberikan manfaat bagi manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Ada banyak jenis ibadah sosial dalam Islam, diantaranya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, akikah, hibah, wasiat, hadiah, jihad, dan lain sebagainya. Jumlah ibadah sosial malah lebih banyak daripada ibadah yang ritual. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah cerita tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, diantaranya surat Ali Imran ayat 134 ini, siapakah orang bertakwa itu? Ini cirinya, 3 ini kaitannya dengan sosial, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, suka berinfak baik dalam keadaan yang lapang ataupun dalam keadaan yang sempit. Itu masalah sosial. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, juga sosial. Wal afina 'anil nas, memberikan maaf juga, memberikan maaf maksudnya itu adalah sosial juga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kebanyakan adalah masalah sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita tentang jumlah pintu surga yang 8. 4 pintu disebutkan satu hadis, yaitu pintu sholat untuk orang yang rajin sholat, pintu sedekah untuk yang rajin sedekah, pintu jihad yang berjuang fisabilillah, dan khusus yang 4 ini untuk orang-orang yang rajin puasa, itu khusus masuk pintu ini. Yang kelima, pintu haji ataupun umroh, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Yang keenam, Al-Babul Aiman, ini kata saya adalah pintu yang VVIP, khusus untuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada juga sahabat Bilal, sahabat Thabit bin Qais, ada sahabat, ada 70.000 bahkan ya, mereka yang masuk surga tanpa hisab dalam hadis yang lainnya. Yang ketujuh adalah ini yang tadi disebutkan di Al-Imran, pintu untuk orang yang bisa menahan amarah dan memberi maaf. Nah, yang ke-8 ada beberapa riwayat, diantaranya apakah pintu zikir, pintu ridha, ataupun pintu ilmu. Itu bisa kita raih semuanya. Apakah kita termasuk rajin yang mana? Kita petakan potensi apa sih dalam diri kita ini yang kita jadikan andalan nanti kalau Allah bertanya pada kita mana. Nah, itu kita bisa identifikasi ya dalam diri kita masing-masing. Kemudian ada kewajiban kepada Allah Ta'ala yang dilakukan oleh manusia ya. Ini semuanya kalau kita lihat diantaranya kaitannya kalau kepada Allah itu disandingkan dengan yang manusia. Ibadah dan tidak syirik itu disandingkan dengan berbuat baik kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada anak yatim dan sebagainya. Nah, kemudian indikator kebaikan manusia itu bukan karena banyaknya harta. Khairun nas anfa'um linnas, baik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan karena yang paling banyak tadi sisi hartanya, bukan, tapi yang paling banyak memberikan kontribusi kepada manusia dengan rizki yang didapatkan oleh dia itu. Maka indikator itu bukan yang paling banyak kita terima, tapi yang paling banyak memberi kepada yang lainnya. Investasi kebaikan ya, kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya kembali untuk diri kita.
In ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik maka kebaikannya kepada kalian sendiri. Wa in asatum falaha, kalau berbuat buruk keburukannya kembali kepada kita sendiri. Pasti ya, kalau kita menanam kebaikan, insya Allah yang kita panen juga kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar untuk ilustrasi ya, kami mendapatkan amanah untuk mengelola lembaga pendidikan. Monggo panjenengan di Malang Selatan ini bisa memberikan murah ya, 1 meternya cuma sekian, monggo ini bisa nanti bisa menghubungi Pak Yasir atau saya, ataupun juga ini Pondok Tahfidz juga di Turen di Malang Selatan, sebelah pas Masjid Tiban, Masjid Wisata. Kita ada lahan wakaf ya, kemudian kita akan gunakan untuk Pondok Tahfidz Darul Ukhuwah ya, cabang dari yang di Malang. Ini bisa konfirmasi ke saya juga bisa. Ini semua pahala yang bisa kita dapatkan. Ini beberapa pimpinan, ini pimpinan utama Ustadz Azhir, Pondok Putri Ustadz Sakirin, Ustadz Musa Pondok Putri 2. Ini yang ngerjakan, ini yang wakifnya ya, saya sendiri. Baik, itu sekedar ilustrasi ya. Dalam hadis dikatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Barang siapa yang menjamin orang lain membantu, Allah yang akan langsung menghandle untuk memberi bantuan kepadanya. Tidak perlu khawatir. Kemudian barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitan pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan amanah jabatan atau apapun di dunia, marilah kita gunakan untuk mempermudah urusan orang lain. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, seperti itulah yang harusnya kita miliki ya slogannya. Barang siapa yang memudahkan urusan, maka Allah memudahkan urusan kita semua insya Allah. Nah, ini slide yang sebelum akhir ya. Beberapa catatan kesimpulan optimalisasi ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, kita meyakini kebenaran tentang keutamaan Ramadan yang kita sebutkan di awal tadi ya. Yang kedua, mari kita mempersiapkan infak dan potensi untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Semaksimal mungkin apa potensi kita eksplor, silahkan, masing-masing orang berbeda. Yang ketiga, kita membuat target ibadah Ramadan yang jelas. Kita mau baca Quran kira-kira berapa juz dalam satu hari. Ada yang viral ya, Ramadan lalu tukang becak, mohon maaf ya, dengan pekerjaan fisik yang seperti itu, tapi satu hari bisa 10 juz. Ada ASN, kalau nggak salah pejabat di Bea Cukai ya, kalau nggak salah itu bisa 10 juz satu hari. Ada saya punya kawan, Ramadan yang lalu itu ibu-ibu ya, itu bisa 10 juz satu hari, sehingga satu bulan bisa khatam 10 kali, subhanallah ya. Itulah harus kita perjuangkan ya. Kalau Ramadan lalu bisa 1 kali khatam, alhamdulillah, sekarang harus 2, apalagi 3 dan seterusnya, insya Allah bisa ya. Yang keempat, jadwal rutin sehari-hari untuk ibadah, kita buat checklist ya. Yang kelima, disiplin dengan jadwal, komitmen ya. Yang keenam, segera berbuat baik, tidak menunda-nunda. Yang ketujuh, pandai memanfaatkan waktu untuk beramal soleh. Yang kedelapan, menghidupkan suasana bersaing untuk ibadah. Jadi nanti obrolannya di kantor itu obrolan ini Bapak Ibu sekalian ya, bukan obrolan masalah dunia, tapi obrolan tadi malam ikut tadarusan nggak misalnya, tadi malam berapa kali rokaat, nah tadi malam apakah melaksanakan yang lainnya. Jadi obrolannya itu suasananya adalah suasana ibadah insya Allah. Kemudian yang ke-9, melaksanakan berbagai tugas lebih awal agar tidak mengganggu ibadah bulan Ramadan. Jadi tidak menunda tadi ya. Yang ke-10, mengutamakan yang wajib, yang lebih besar pahalanya dan lebih manfaatnya. Ada yang bertanya, berarti kita transaksional dong? Oh, bukan begitu ya. Transaksional itu nggak masalah kalau kepada Allah, tidak ada masalah. Kalau transaksional kepada manusia itu nggak boleh. Nah, jadi di sini pamrih pada Allah nggak masalah ya. Kita mencari yang lebih banyak pahalanya, silakan ya. Kalau kepada Allah nggak ada masalah. Yang ke-11, menegakkan hak dalam keluarga maupun masyarakat. Ke-12, menghidupkan amal jamaah, maksudnya kerjasama ya dalam teamwork kita masing-masing. Ke-13, bekerja sama dan bergotong royong.
Ke-14, banyak berdoa kepada Allah agar diberi kesehatan, semangat, dan istiqomah. Nah, alhamdulillah sudah berakhir ya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Ramadan ini, dan kita tadi di awal saya baca doa ini ya. Doa yang dulu biasa dibaca oleh para sahabat menjelang Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkanlah kepadaku bulan Ramadan. Wa tasalamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amal ibadah kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.